Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yaitu bilangan. Jadi di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Rahmatus Sakirin, terus Mahdina dan Rohyal Aini. Jadi kami bertiga di sini mendapatkan materi bilangan untuk materi SMP. Jadi untuk materi SMP ini kami hanya akan mempresentasikan bagian luar atau cover dari bilangan itu sendiri sebagaimana materi SMP. Kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama itu pengertian dari bilangan. Jadi di sini bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan, sebagaimana angka atau lambang bilangan. Nah, dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Jadi, sebenarnya maksudnya di sini konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran maksudnya adalah hasil dari pencacahan maupun pengukuran itu dinyatakan dengan simbol. Nah, simbol itulah yang dimaksud dengan suatu bilangan. Karena sebagaimana para saintis melakukan perubahan dan melakukan pendalaman materi sehingga selama bertahun-tahun bilangan itu tetap diperluas menjadi ada bilangan yang nol, ada bilangan negatif, bilangan rasional, irasional, dan bilangan kompleks. Nah, selanjutnya di sini kita membahas perbedaan angka, nomor, dan bilangan. Nah, banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa angka, nomor, dan bilangan itu sama, padahal sebenarnya itu berbeda. Misalnya di sini angka itu adalah suatu tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan bilangan. Contohnya bilangan 5 dapat dilambangkan menggunakan angka 5. Nah, contoh sederhananya misalnya seperti ini. Misalnya Rahma dan manusia. Manusia itu merupakan bilangan. Nah, untuk mendefinisikan manusia itu, Rahma itu sebagai angka. Berarti bilangan itu didefinisikan dengan angka. Manusia itu didefinisikan dengan Rahma. Begitulah perbedaannya antara angka dengan bilangan. Nah, kemudian nomor. Nomor biasanya menunjukkan kepada sesuatu yang lebih dari satu atau berurutan misalnya gitu. Misalnya seperti nomor 1 terdiri dari beberapa angka. Misalnya nomor 1 himpunan A 1, 2, 3, 4. Selanjutnya nomor 2 itu himpunan anggota B 3, 5, 6, 7. Seperti itu selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan materi yang kami dapatkan, yaitu tentang bilangan. Jadi di sini saya mendapatkan macam-macam bilangan. Sudah tertera ya pada PowerPoint kami. Di sana ada beberapa bilangan, yaitu yang pertama bilangan asli. Jadi di sini bilangan asli merupakan himpunan bilangan bulat positif yang bukan nol. Jadi contoh bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan memiliki 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya itu 1, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi kenapa 1, 2, 3 dan bilangan lain yang saya sebutkan tadi merupakan contoh bilangan prima? Karena dia hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Contohnya angka 2. Angka 2 hanya bisa dibagi oleh 1 dan angka 2 itu sendiri. Jadi dia hanya memiliki 2 faktor saja. Berbeda dengan angka 4. Angka 4 bukan termasuk dengan prima. Mengapa? Karena angka 4 bisa juga dibagi oleh 2. Jadi dia memiliki 3 faktor. Kemudian yang ketiga yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Jadi bilangan cacah itu kan dimulai dari angka 0, 1, 2, 3,
4, 5, dan seterusnya. Jadi itu termasuk bilangan bulat positif, dan negatifnya yaitu 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi semua itu termasuk dari bilangan bulat. Kemudian yang keempat adalah bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Karena jika penyebutnya sama dengan 0 atau B sama dengan 0, maka bilangan tersebut menjadi tak terdefinisi. Contoh dari bilangan rasional ialah 1/5. Kemudian yang terakhir yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional merupakan bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya itu tidak bilangan. Kemudian yang terakhir adalah bilangan irasional. Jadi bilangan irasional merupakan bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya itu tidak pernah berhenti. Contohnya akar 2. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami, Rohyal Aini. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Pertama, tertutup. A ditambah B adalah bilangan bulat. B komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ketiga, asosiatif. Dalam kurung A plus B dalam kurung sama dengan A plus dalam kurung B ditambah C. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. 1. Tertutup. A dikali B adalah bilangan bulat. B komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Asosiatif. Di dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.